Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan belajar bab 4 tentang usia balik. Kata balik berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata bulugh, artinya sampai. Maksudnya sampai dalam memasuki usia dewasa. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut istilah mukallaf. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah atau disebut dengan ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam itu untuk laki-laki. Seorang laki-laki mengalami ihtilam paling cepat di usia 9 tahun. Yang kedua, haid atau disebut menstruasi. Untuk perempuan, mengalami haid atau menstruasi. Paling cepat perempuan mengalami haid itu di usia 9 tahun. Apabila laki-laki atau perempuan sampai usia 15 tahun belum mengalami ihtilam ataupun menstruasi, maka di usia 15 tahun dia telah terhitung sebagai seorang yang telah balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak perempuan, yang pertama suaranya terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Contohnya pinggul dan dada. Yang keempat, mengalami menstruasi atau haid. Sedangkan untuk anak laki-laki, suara yang pertama suaranya terdengar semakin berat. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Yang keempat, pertumbuhan badan semakin pesat yang disertai dengan nafsu makan yang meningkat. Setiap anak laki-laki yang telah mengalami ihtilam dan setiap anak perempuan yang telah mengalami haid dalam agama Islam dianggap sudah balik. Seseorang yang sudah balik maka ia memiliki kewajiban. Kewajiban setelah memasuki usia balik yang pertama adalah melaksanakan salat fardu. Salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kewajiban selanjutnya menutup aurat. Aurat bagi anak laki-laki adalah dari pusarnya sampai ke lutut. Sedangkan aurat bagi anak perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan kewajiban yang ketiga adalah kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya diwajibkan menuntut ilmu bagi setiap muslim. Hal-hal yang dilarang ketika perempuan mengalami haid dan laki-laki mengalami ihtilam. Larangan ketika haid. Haid ini berlangsung kira-kira 5, 7 atau sampai 15 hari. Maka larangannya yang pertama salat, yang kedua melaksanakan puasa, yang ketiga membaca dan menyentuh Al-Quran, yang keempat masuk masjid, yang kelima iktikaf, dan yang keenam tawaf. Sedangkan larangan bagi laki-laki yang mengalami ihtilam sampai dia mandi wajib, yang pertama
salat, yang kedua berpuasa, yang ketiga membaca dan menyentuh Al-Quran, yang keempat iktikaf, yang keenam tawaf. Cara seseorang bisa mensucikan dirinya dari haid dan ihtilam. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan terlebih utama diulang 3 kali. Yang kedua, membersihkan kubul dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dan tangan kanan menggunakan sabun. Yang keempat, berwuduk dengan sempurna. Yang kelima, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh, dan kaki. Tetapi, jika tidak ditemukan air, maka cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam adalah dengan cara tayamum. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.